Selamat siang, perkenalkan nama saya Filipa Demarni, NIM D101181104. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya dalam mata kuliah permodelan dalam ekonomi yang ditempuh oleh dosen saya, yaitu Pak Yanto, SE, MSc. Berikut adalah judul yang saya ambil, yaitu dampak perubahan harga pangan terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada bab 1, kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Pada bagian latar belakang, yaitu salah satu permasalahan utama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kenaikan harga pangan. Perubahan tingkat kesejahteraan akibat kenaikan harga pangan berbeda menurut kelompok, seperti menurut tempat tinggal, perkotaan atau perdesaan, menurut status kemiskinan, miskin atau tidak miskin, sumber utama penghasilan rumah tangga, pertanian, non-pertanian. Pada Februari pada tahun 2022, di Kota Pontianak terjadi inflasi sebesar 0,28% dengan indeks harga konsumen sebesar 108,63%. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sampai Februari 2022 sebesar 1,15% dan tingkat inflasi tahun ke tahun Februari 2022 terhadap Februari 2021 sebesar 2,23%. Selama periode dalam tahun 2016 sampai 2020, indeks harga konsumen kelompok bahan makanan di Kota Pontianak meningkat dari 139,30 Mei 2016 menjadi 143,27 pada September 2000. Pada tahun 2017 mengalami perubahan yang tidak signifikan. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 141,50 pada Januari mencapai 150,53 pada Juli 2018. Pada tahun 2019 mengalami penurunan pada awal bulan pertama dari 148,73 pada Januari hingga menjadi 147,30 pada April 2019. Sedangkan pada tahun 2020 bahwa indeks harga konsumen atau IHK Kota Pontianak tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan pada bulan-bulan yang bertepatan dengan hari raya. Pada bulan Februari yang bertepatan dengan tahun baru Imlek, IHK Kota Pontianak mengalami kenaikan lalu mengalami penurunan pada bulan Maret hingga April. Pada bulan Juli yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, indeks harga konsumen Kota Pontianak mengalami kenaikan dan kembali turun di bulan Juli hingga Oktober. Indeks harga konsumen Kota Pontianak kembali mengalami kenaikan pada bulan November hingga puncaknya tepat di bulan Desember sebesar 106,17 yang bertepatan dengan hari raya Natal. Indeks terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 104,75. Kenaikan indeks harga konsumen yang paling tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,66 poin dari bulan Januari. Kenaikan harga pangan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga akibat turunnya daya beli rumah tangga. Selanjutnya, IHK dapat mengukur perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat karena indeks tersebut mengukur biaya relatif dari standar hidup yang dicapai pada dua periode, yaitu antara periode perhitungan dan periode tahun dasar. Namun menurut Dayton dan Moelbauer pada tahun 1980-an, IHK memberi perkiraan yang bias ke atas bagi hidup karena tidak memperhitungkan substitusi antar komoditas terhadap perubahan harga. Ukuran lain dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat kesejahteraan akibat kenaikan harga pangan adalah Compensating Variation atau CV.
Konsep CV seperti yang dijelaskan oleh Dayton dan Wellbauer pada 1980, Varian 1992, dan Just et al. 2004, secara umum diartikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengkompensasi konsumen pada tingkat kesejahteraan semula atau sebelum perubahan harga dengan harga yang baru. Dari nilai CV dapat dilihat apakah terjadi penurunan kesejahteraan atau welfare loss atau peningkatan kesejahteraan welfare gain akibat perubahan harga pangan. Pada penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kota Pontianak menurut segi rumah tangga terdampak dengan adanya perubahan harga pangan. Yang kedua, kontribusi apa saja yang diterima rumah tangga dalam kategori pangan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan tersebut. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengevaluasi perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Pontianak menurut kelompok rumah tangga. Yang kedua, kontribusi kategori pangan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan tersebut. Adapun kontribusi penelitian dari penelitian tersebut yaitu berdasarkan kontribusi teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi, serta dapat menjadi bahan literasi dan gambaran tentang apa saja dampaknya dari perubahan harga pangan terhadap kesejahteraan rumah tangga, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan teori dan variabel serupa, serta berkontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi. Kontribusi praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pemangku kebijakan, yakni pemerintah pusat, dalam mengambil keputusan sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan serta informasi bagi masyarakat. Pada bab 2 kita akan membahas landasan teori, berisi tentang teori permintaan, compensating variation, indeks harga konsumen, tingkat kesejahteraan rumah tangga, dan terakhir kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu teori permintaan. Dalam perkembangan teori permintaan disebutkan banyak faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang, antara lain harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, selera, distribusi pendapatan, jumlah penduduk, kemakmuran konsumen, ketersediaan kredit, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan masa lampau, dan tingkat pendapatan masa lampau. Tujuan teori permintaan adalah untuk menentukan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan mempunyai hubungan multivariat yang ditentukan oleh banyak faktor secara simultan. Fungsi permintaan dapat diderivasikan dari fungsi pengeluaran yang disebut dengan fungsi permintaan Hicksian atau income compensating function. Fungsi permintaan Hicksian dapat diperoleh dari proses minimisasi pengeluaran dengan kendala utilitas yang diinginkan, sehingga disebut dengan fungsi pengeluaran atau expenditure function. Fungsi pengeluaran ini menunjukkan pendapatan minimum, yang merupakan pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan utilitas U dengan harga P. Selanjutnya, dengan masalah minimisasi pengeluaran, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Penyelesaian minimisasi ini dapat diperoleh dengan persamaan Lagrange sebagai berikut. Dan setelah mendapatkan turunan pertama dan kedua terhadap x1 sampai xn dan lambda, maka fungsi permintaan Hicksian dapat dinotasikan sebagai x1 tu dan xh tu. Fungsi permintaan Hicksian merupakan fungsi permintaan input pada kondisi optimal, yaitu x1 sama dengan x. Yang kedua, compensating variation. Compensating variation adalah jumlah uang tambahan yang diperlukan untuk memulihkan tingkat utilitas asli individu jika harga barang yang dikonsumsi naik atau tidak lagi tersedia. Ini mengasumsikan bahwa harga dan ketersediaan semua barang lainnya tidak berubah. Konsep CV seperti yang dijelaskan oleh Dayton dan Wellbauer tahun 1980-an, Varian 1992, dan Just et al. 2004 secara umum diartikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengkompensasikan konsumen pada tingkat kesejahteraan semula
atau sebelum perubahan harga dengan harga yang baru. Dari nilai CV dapat dilihat bahwa apakah terjadi penurunan kesejahteraan welfare loss atau peningkatan kesejahteraan welfare gain akibat perubahan harga pangan. Yang ketiga, indeks harga konsumen. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau inflasi atau tingkat penurunan atau deflasi dari barang dan jasa. IHK dihitung berdasarkan berikut. Yang keempat, tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dengan mengetahui perubahan kesejahteraan masyarakat akibat kenaikan harga pangan, maka pemerintah dapat membuat kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat. Dampak kenaikan harga pangan tersebut pada umumnya akan ditentukan oleh respon atau tingkat sensitivitas rumah tangga terhadap perubahan harga pangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka analisis dampak kenaikan harga pangan terhadap kesejahteraan perlu dilihat pada kelompok rumah tangga yang berbeda. Kelompok rumah tangga tersebut dapat dibagi menurut wilayah tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan, menurut tingkat kemiskinan rumah tangga, miskin atau tidak miskin, menurut sumber penghasilan rumah tangga, pertanian dan non-pertanian. Pengelompokan rumah tangga tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan untuk menanggulangi penurunan kesejahteraan masyarakat dapat lebih tepat sasaran dan menghindari terjadinya pemborosan. Berikut adalah kurva compensating variation atau CV. Pada gambar kurva A, keseimbangan awal konsumen berada pada titik A dengan level kepuasan sebesar U0 dan garis anggaran atau budget line BL1. Jika terjadi kenaikan harga, maka keseimbangan baru berada pada titik C dengan level kepuasan sebesar U1 yang lebih rendah dibandingkan dengan U0 dan garis anggaran atau budget line BL3. Bila P10 sama dengan harga awal, P11 sama dengan harga akhir, M sama dengan pendapatan, DA atau diasumsikan harga barang lain, P2 sama dengan 1, dan E fungsi pengeluaran, maka besarnya CV dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya ada kurva permintaan Hicksian. Selanjutnya, bila gambar kurva A diturunkan menjadi kurva permintaan Hicksian seperti pada gambar kurva B, maka besarnya CV adalah luas daerah dari bawah kurva permintaan yang dibatasi oleh kurva P10 dan P11 atau secara matematik dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, besarnya CV tersebut adalah jumlah uang minimum yang dibutuhkan sebagai kompensasi atas terjadinya kenaikan harga konsumen. Untuk mendapatkan nilai CV diperlukan informasi nilai elastisitas permintaan pangan. Nilai elastisitas tersebut dapat diperoleh melalui hasil estimasi fungsi permintaan. Nilai elastisitas permintaan pangan, baik elastisitas harga maupun elastisitas pengeluaran, dapat dibedakan menurut beberapa kelompok rumah tangga agar dapat dianalisis dampak perubahan harga terhadap tingkat kesejahteraan pada kelompok rumah tangga yang berbeda. Yang kelima adalah kerangka pemikiran. Salah satu pengukuran tingkat kesejahteraan yang relatif luas penggunaannya adalah yang diusulkan oleh R. Hicks, yaitu compensating variation dan equivalent variation atau Dayton dan Mulder 1980, varian 1992, dan Judge et al. 2004. Kedua indikator tersebut dapat digunakan untuk menghitung perubahan tingkat kesejahteraan ketika terjadi perubahan kondisi perekonomian, misalnya perubahan harga atau perubahan kebijakan pemerintah. Judge et al. 2004 mendefinisikan compensating variation atau CV sebagai jumlah uang yang ketika diambil dari seorang individu setelah terjadinya perubahan ekonomi,
membuat orang tersebut sama baiknya dengan kondisi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Pada kondisi terjadinya peningkatan kesejahteraan atau welfare gain, CV adalah jumlah uang yang maksimum yang bersedia dibayar untuk terjadinya perubahan, sedangkan pada kondisi terjadinya penurunan kesejahteraan atau welfare loss, CV adalah negatif yang berasal dari jumlah uang minimum yang dibutuhkan sebagai kompensasi atas terjadinya perubahan. Equivalent variation atau EV adalah jumlah uang yang dibayarkan pada individu yang jika perubahan ekonomi tidak terjadi maka membuat individu sama baiknya dengan kondisi terjadinya perubahan ekonomi. Pada kondisi terjadinya peningkatan kesejahteraan atau welfare gain, EV adalah kompensasi minimum yang dibutuhkan untuk membatalkan perubahan. Sedangkan pada kondisi terjadinya penurunan kesejahteraan atau welfare loss, EV adalah negatif dari jumlah uang maksimum yang bersedia dibayar untuk menghindari terjadinya perubahan. Ada bab 3 metode penelitian yang digunakan berdasarkan jenis penelitian, yaitu menggunakan jenis penelitian deskripsi kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis dampak perubahan harga pangan terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi dan waktu penelitian yaitu dilakukan tepat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016 sampai 2020. Data yang diambil menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi atau dokumen instansi pemerintah oleh Badan Pusat Statistik. Variabel penelitiannya menggunakan variabel perubahan harga pangan sebagai variabel bebas atau independen dan variabel tingkat kesejahteraan rumah tangga sebagai variabel terikat atau dependen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Penelitian ini juga menggunakan model LA atau IDES karena mempunyai beberapa kelebihan. Antara lain adalah parameternya mudah diduga tanpa harus menggunakan metode non-linear, dan perhitungan nilai-nilai elastisitas menggunakan rumus yang sederhana. Dalam penelitian ini, restriksi pada model LA atau IDES diterapkan dalam mengestimasikan parameternya, yaitu restriksi aditivitas, homogenitas, dan sekian presentasi dari saya. Selamat siang, terima kasih.